Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami yang tengah menyaksikan tayangan ini, supaya kami sungguh-sungguh merendahkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-28, begini firman Tuhan. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibana do sipalua dohot sipangurupi, jala ibana mabahen tada dohot halongangan di banua gicang dohot di atas tanoon. Ibana do paluahon si Daniel
sian huasoni singai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat perjalanan hidup dari hamba-hamba Tuhan di dalam sejarah Alkitab, kita akan menemukan begitu banyak para hamba Tuhan yang hidup di dalam penuh penderitaan. Meski mereka sebagai seorang hamba Tuhan sudah hidup dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup setia di hadapan Tuhan, mengerjakan tugas panggilannya dengan setia, tetapi mereka diizinkan untuk mengalami hal-hal sulit. Banyak dari mereka ditolak, dicercah, dihina, bahkan mereka juga mengalami penyiksaan, bahkan ada yang dibunuh. Mungkin kita akan bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan hamba-hambanya menderita? Kenapa Tuhan mengizinkan dunia menolak mereka? Sementara Tuhan sendiri yang mengutus, memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perintahnya di tengah-tengah dunia ini. Masakan Tuhan berlaku tidak adil kepada hamba-hambanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja jatuh kepada pemahaman seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kuasa Allah, penyertaan Allah. Karena kita berfokus pada penderitaan, kesakitan yang dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan tersebut. Namun sesungguhnya saudara-saudara sekalian, justru di dalam perjalanan atau kisah penderitaan yang dialami oleh para hambanya tersebut, di sanalah Allah bekerja untuk menyatakan kuasanya, kebesarannya, keajaiban kasih-Nya dengan lebih nyata. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat ya, dari salah satu kisah tokoh atau hamba Tuhan yang ada di Alkitab, yaitu kisah yang terjadi dalam hidup Nabi Daniel. Dia seorang nabi yang sungguh setia untuk selalu menyembah, berdoa kepada Allah. Meski dia berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang sama sekali tidak mempercayai Allah yang disembahnya. Tetapi itu tidak membuatnya menjadi malu atau menjadi ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Sebagai orang yang setia kepada Tuhan, dia juga adalah orang yang penuh tanggung jawab, kesetiaan di dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Namun justru kesetiaan Daniel sebagai seorang hamba Allah itu yang membawanya ke dalam penderitaan. Orang-orang di sekelilingnya membencinya, menghasutnya, sehingga ia sampai kepada hukuman harus dimasukkan ke kandang singa supaya ia mati diterkam oleh singa-singa tersebut. Tetapi saudara-saudara sekalian, justru ketika Daniel harus menghadapi situasi yang sangat-sangat mengerikan itu, di sanalah Tuhan bekerja menunjukkan keajaiban kasih-Nya, mujizat-Nya. Karena Tuhan mengatupkan, menutup, membungkam mulut-mulut singa tersebut. Dan tidak ada sedikit pun luka terjadi di dalam tubuh Daniel. Artinya Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong Daniel selamat dari ancaman terkaman singa-singa tersebut. Saudara-saudara sekalian, apa yang dialami oleh Daniel pada akhirnya menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Karena ketika Raja Darius melihat bagaimana Daniel selamat oleh karena pertolongan Allah yang dia sembah, itu juga membuat Darius semakin mengenal siapa Allah yang sesungguhnya.
dan sampai membuatnya memerintahkan supaya seluruh rakyat yang berada di bawah pemerintahan kekuasaannya haruslah takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat renungan hari ini, itu adalah bagian dari kesaksian Raja Darius, di mana dia mengatakan dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Akhirnya raja tersebut yang tidak mengenal Allah akhirnya mengenal dan mempercayai, bahkan mengajak seluruh rakyat di dalam wilayah kekuasaannya untuk percaya, takut dan gentar terhadap Allah yang disembah oleh Daniel. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari ya kita belajar untuk memiliki sebuah pemahaman yang baru. Dengan kacamata iman kita, melihat setiap kondisi di mana kita mungkin merasa tersakiti, merasa tertekan, merasa menderita. Karena di tengah-tengah keadaan tersebut, justru disitulah Allah seringkali menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya, cinta kasihnya yang begitu besar untuk menolong kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Barangkali keadaan itu bisa saja kita rasakan ketika sakit penyakit datang menghampiri kita. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita, yang memfitnah kita, atau bentuk tekanan-tekanan yang kita rasakan di dalam pekerjaan kita atau di dalam kehidupan kita yang lainnya. Tetapi mari kita diajak untuk belajar mempercayai di dalam semua kondisi itu, keadaan itu, Allah tetap turut bekerja untuk menyatakan kuasa kasih-Nya, supaya bukan hanya kita saja yang boleh merasakan dan mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa, tetapi termasuk juga orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Tuhan yang kita percaya dan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa berkuasa. Sehingga lewat penderitaan, lewat pergumulan yang kita hadapi, kita boleh bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita boleh mengajak orang-orang yang mengenal kita dan melihat kehidupan kita tentang Allah yang kita percaya. Allah yang sanggup menolong dan melepaskan kita. Lewat penderitaan, lewat keadaan sesakit apapun, di sana kita mau diajak untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap setia di dalam keadaan tersebut supaya kita menjadi pemenang yang boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dalam setiap pergumulan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah kembali mengingatkan kami supaya kami belajar setia seperti hamba-Mu Daniel yang Engkau telah tolong dia, selamatkan dia dari cengkraman singa. Dan itu membuat setiap orang di sekelilingnya mengenal bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami masing-masing juga boleh mencerminkan kesaksian yang hidup tentang kuasa-Mu lewat semua perjalanan hidup kami masing-masing. Lewat pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, biarlah di sana kami juga boleh menyaksikan kebesaran kasih-Mu. Sehingga setiap pergumulan tidak membuat kami jatuh, tidak membuat kami jauh dari-Mu, tetapi pergumulan-pergumulan kami membuat kami semakin bernyala-nyala untuk menyaksikan kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara tetap penuh semangat di dalam keadaan pergumulan yang kita hadapi masing-masing. Mari kita tetap terus bersaksi akan kuasa Tuhan. Sampai jumpa.